Bukan terbuka. Enggak, aku juga nggak bilang itu kok. Enggak, ya kayak Shalom Sobat Rema. Shalom. Obrolan santai kita ditemani 3 narasumber yang kece banget. Kenalan yuk. Ya, nama saya Brian, umur 22 tahun, status mahasiswa semester akhir, berpacaran. Iya, namaku Lintang, umur 22 tahun, status udah nggak mahasiswa, hubungannya rumit. Aku Randy, 20 tahun, mahasiswa, berpacaran. Oke, ada pertanyaan yang wajib kalian jawab ya. Yang perlu dijawab, gimana pengalaman kalian kalau teman-teman gengmu sudah punya pacar sedangkan kamu belum dan jadi bahan ledekan mereka? Oh, mulai dari aku? Iya. Oke. Sejauh ini, kalau dari pengalamanku sih, kalau waktu aku nggak punya pacar, aku nggak pernah diledekin sama teman-temanku. Saya, puji Tuhan, saya di lingkungan sosial yang mendukung saya. Gitu ya? Iya. Teman-temanmu baik semua. Teman-teman saya baik semua. Aku sing meledek biasanya. Kamu jomblo dan kamu ngeledek. Aku dominan di antara mereka. Kalau aku gitu sih. Jadi sama sekali nggak sama pernah? sekali nggak ada masalah sama lingkunganku yang menuntut aku buat pacaran. Malah justru kalau lingkungan keluarga malah sebaiknya jangan. Tapi Oh, gitu? iya, tapi saya beranggal kan orangnya. Jadi ya begitulah. Kalau aku Kamu sama aku aja. sih, Gila. kalau aku sebenarnya juga sama, nggak yang menuntut, pertemananku nggak yang menuntut harus pacaran gitu, enggak. Cuman ada beberapa temanku memang yang karena mereka berpacaran kayak, "Lah kowe kapan? Kowe makanya gak usah angel-angel ribet-ribet nek golek pacar gini-gini." Gitu sih. Tapi ya aku sih santai-santai aja karena merasa belum sangat membutuhkan itu sih. Anjay. Belum membutuhkan itu. Ya, kalau aku sendiri dari teman-temanku juga sebenarnya nggak ada kayak tuntutan. Teman-teman kan pacaran kayak, yuk kon boleh pacar pisan. Lah gawe opo selama aku kurang butuh ya lapo aku mau pacar. Tapi sejauh ini saya selalu butuh pacar. Jadi saya selalu cari pacar. Tapi teman-temanku nggak pernah kayak nyuruh nang boleh pacar. Soalnya kanca-kancamu pasti ngerti, weh. Aku pasti berpacar. Aku pasti berpacar di sini. Gak usah diomongin. Gak usah dikasih mereka tahu. Temen-temennya DE belum sampai tahu dia putus, dia udah ada yang baru. Ada. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk disuruh punya pacar. Dia akan mencari dengan sendiri. Bisman. Oke, menurut kalian kalau kalian nggak punya pacar, kalian malu nggak? Oh, malu enggak? Kerungu malu enggak? Mau enggak ya? Malu nggak? Enggak sih, kenapa harus malu? Maksudnya jomblo kan, maksudnya status kayak gitu kan menurutku adalah sebuah pilihan ya. Kan kalaupun kita punya pacar tuh kita punya batasan ke orang tersebut. Maksudnya ada hal yang nggak bisa dilanggar, misal kayak ya kasarnya free sex, kasarnya ya kan. Tapi nggak sampai, ya maksudnya batasan-batasan Menarik. sama pacaran itu kayak gitu. Jadi malu atau enggak sih sebenarnya. Kenapa saya harus malu? Ya mungkin kan ada, bukan malu sih, kayak misalnya pengen gitu loh kalau ya teman-teman kalau- jalan sama cewek-cewek sama pasangannya. Ya ini ya hal yang wajar ya. Saya kira kalau pengen loh. Soalnya Pengen tuh ya, tapi kalau malu pengen enggak. ya, kalau malu enggak. Pengen dia soalnya kan kalau menurutku awal-awal merasakan adanya ketertarikan dengan lawan jenis itu SMP ya. SD. Itu ada di podcast pertama, kelas 5. SMP itu awal-awal kayak punya ketertarikan sama cewek, dan itu menurutku hal yang wajar banget sih, soalnya kalau berdasarkan tahap perkembangan aja. Betul. Anak psikologi. Karena emang wajar sih kalau perkembangan, kalau waktu SMP emang buat tertarik sama cewek karena emang sudah kodratnya kayak gitu. Tapi kalau malu sih enggak, kalau pengen iya, soalnya kan
kayak ada kebutuhan untuk dicintai, Wah, ya. untuk disayang, untuk disayang, untuk kebutuhan diingatkan, untuk makan. memberi cinta dan kasih sayang itu ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, manusiawi lah. Kalau aku sih dulu waktu masih usia remaja gitu nggak malu sih nggak, karena lingkunganku juga nggak pacaran, jadi ya biasa deh. Tapi ketika sudah dewasa, sudah kuliah, Malu, susah dapet cowok. bukan malu sih, apa ya nek malu gitu kayak piye banget kan ya. Lebih ke mikir. Mikir kayak apa yang salah dalam diriku. Sedih sekali. Enggak, maksudnya Nek kenapa? boleh cowok aja sing dhuwur-dhuwur Loh, to. enggak, bukan gitu. Tapi kan kadang gini loh, kalau aku ya deket sama cowok tuh bisa ngerasain waktu pendekatan tuh bisa ngerasain apakah aku bisa nyaman sama dia ke depannya atau enggak. Kalau dari pendekatan aja udah enggak nyaman, terus masa mau dipaksain gitu loh. Setuju. Kok tak deketin tapi gak kerasa-kerasa. Nah berarti artinya apa? Gak nyaman. Nah, itu pasti ngerti jawaban. Setuju. Iya kan? Maksudnya aku nggak mungkin hanya Ya, sekedar karena oke. bukan hanya karena sekedar tuntutan karena aku pengen punya pacar, jadi siapapun yang ngedeketin aku, oke, kan nggak gitu. Aku tetap harus bisa ngerasain nyamannya dulu. Kalau misalkan aku nggak nyaman ya, cuman hanya karena tuntutan itu ya, mending aku nggak punya pacar. Setuju. Kalau aku sendiri gak pernah malu ya mau punya pacar atau gak punya pacar pun. Soalnya ya bener kata teman-teman tadi juga, lingkunganku sendiri juga kayak sedikit masa bodoh gitu loh, maupun aku punya pacar atau enggak. Soalnya ya sejauh ini emang daripada teman-temanku aku yang lebih banyak gonta-ganti pacar. Ya, playboy banget. Ya emang. Jadi kelas 5 SD. Jadi kayak gimana ya? Ya mereka pun juga menyadari kalau aku sendiri tidak bisa jauh-jauh dari wanita. Punya pacar dan nggak punya pacar itu pasti ada perbedaannya. Nah, apa sih enaknya punya pacar dan apa sih nggak enaknya punya pacar? Lalu apa sih enaknya nggak punya pacar dan enggaknya nggak punya pacar? Ya. Pusing aku. Randy dulu. Silakan Mas Randy. Saya sudah dari tadi mau mulai ya, Mas. Ya, oke, dilempar ke saya. Enaknya punya pacar itu lebih kayak ngerasa ada yang merhatiin lebih gitu loh. Jadi yang biasanya ya meskipun orang tua tetap merhatiin, tapi kayak beda feelnya kalau orang yang baru datang ke kehidupan kita kayak ngingetin makan dan lain sebagainya, lebih ke merhatiin. Malah dari aku gak pernah ngingetin mama. Jadi nggak cuma apa-apa, sekedar Ken. jadi alarm ya. Ya, ya enggak sih sebenarnya, kayak ada rasa nyaman kayak sewaktu-waktu kita sungkan sharing ke orang tua atau ke teman-teman yang lain, kita bisa mungkin ke pacar. Terus enaknya juga ya itu saling terbuka, sharing-sharing, terus Ini terbuka ya Ren. bukan terbuka. Enggak, aku dan juga sebagainya. nggak bilang itu kok. Enggak, ya kayak sharing-sharing kalau ada masalah. Sama sharing-sharing mungkin kalau apa namanya? Sehabis persekutuan atau apa, sharing-sharing. Wah, gila. Rohani Aduh, sekali. ini Ya enggak terus-terusan sih sebenarnya. Iya, Tapi sekali ya tau apa sih. gitu. Tapi ada yang nggak enaknya juga teman-teman. Nggak enaknya kalau kamu dapat pacar, kalau kalian dapat pacar yang ngekang gitu, susah buat main sama temen, main game, terus mau ngelakuin apa-apa kayak mikir lagi nanti dimarahin nggak ya gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Pacarmu yang sekarang gitu nggak? Situannya enggak, lumayan. Ada taraf-taraf tertentu kayak main game berlebihan itu pasti dimarahi, nggak boleh. Keluar juga lama-lama nggak boleh. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini kan, jadi kayak ya mending nggak keluar. Nggak boleh keluar ya? Nggak keluar mending. Kecuali gereja. Oh. Oke. Ya gitu doang. Saya nggak tahu apa-apa. Baik, belum selesai dari pertanyaannya. Kemana? Enak nggak enaknya nggak punya pacar? Tadi kan punya pacar. Kalau nggak punya pacar tuh, kalau aku sendiri setelah aku punya pacar dan sedang berjalan ini, aku sempat mikir sih enak nggak punya pacar sebenarnya. Kalau kataku sekarang, mungkin aku lagi di kondisi LDR dan kegiatannya cuma VC, main game. Kalau nggak punya pacar tuh jatuh kayak me time-nya lebih banyak, main game lebih sering, nonton YouTube lebih sering, nonton streaming lebih sering. Curahan hati deh, katanya curhat deh. Tapi emang aku ngerasanya sekarang kayak Jadi kamu mau udahan aja sama nggak, sekarang? Oh. sebenarnya kayak
pengen apa ya? Pengen lebih pacarku lebih paham aja lah. Oh, ini pesan untuk pacar ceritanya. Nanti Pacarnya tak share, Randy. ya tak share linknya ke itu. Oh, ya. Oh iya. Terus Kalau nggak enaknya ya gitu tadi, kalau nggak punya pacar nggak enaknya kayak sebenarnya nggak enaknya sih selama kalian punya kayak kegiatan yang berkelanjutan gitu loh. Kayak Kuliah? ngedit, kuliah itu sebenarnya nggak berasa. nggak berasa. Tapi kalau lagi kayak gini kayak rasanya main game main itu selama nggak overtime nggak masalah sih kalau apa namanya nggak ada pacar. Itu oke. Udah. Enaknya punya pacar tuh ya benar sih. Karena kita tuh selalu ada nggak tahu ya, ada hasrat dalam diri kita untuk dicintai dan mencintai orang kayak kayak kalau punya pacar tuh kayak merhatiin dia, ngingetin dia udah makan apa belum, terus ngingetin dia buat nggak tidur malam-malam. Itu tuh kalau buat cewek ya, nggak tahu ding kalau buat teman-teman cewek yang lainnya, tapi kalau aku tuh merasa itu bermakna buat dia gitu. Jadi Enggak. oh enggak, Iku no pacarmu ya oleh ngomong turu ya, dia turu tapi main game. Begini sumpah. kuwi kowe. Oh, pacarmu ya iya, yakin aku. Aku sih percaya ya. Putus saya loh. Kesannya Putus saya loh. itu ya hasrat untuk memberikan perhatian lebih ke orang gitu, kayak nggak tahu kalau aku tuh seneng aja gitu, dan seneng juga kalau mendapatkan itu dari Orang lain. apalagi dari pacar ya, pasti mau dimarahin, maksudnya dimarahin kayak jangan lupa makan ini walaupun itu dimarahin tapi kan tetap ngerasa kayak ya memang ada yang peduli dengan kita, dengan kesehatan kita gitu sih enaknya gitu. Terus apa ya, merasa ya gimana sih, merasa dicintai, merasa kita tuh berharga untuk orang lain tuh kan pasti seneng. Berarti pacarmu banyak lebih seneng lagi, banyak yang cinta, banyak yang ngerti. Aku belum pernah ngerasain pacar banyak sih. Mau nggak? Enggak sih, makasih. Ya oke. Karena satu aja udah bikin pusing gitu loh. Kemarin sempat marahan ya. Nanti nggak usah dibahas, bisa nggak? Kasihan Brian nggak paham. Oke. Gitu. Terus kalau nggak enaknya punya pacar, kadang kita tuh jadi mengabaikan sekitar kita. Jadi kadang kita tuh, aku pribadi ya, jadi tuh misalkan harusnya aku tuh ngerjain ini di rumah gitu ya, bantu di rumah. Jadi nanti dulu, ini dulu, pacaran dulu. Sebenarnya itu kayak aku juga ngerasa gitu sih. Dari awal setelah tak pikir-pikir kayak itu sebenarnya kayak pemikiranku sendiri. Meskipun kayak sebenarnya kayak katakan Lintang tadi, aku mau ngerjain sesuatu, tapi kayak lebih prioritasin ke pacarku. Sebenarnya pacarku sebenarnya nggak masalah kalau aku ngerjain itu. Iya. Tapi aku sendiri ngerasa kayak sungkan, nanti dia marah atau dia nggak terima. Sebenarnya kayak gimana ya, serba salah juga. Yang salah kayaknya pikiran kita sendiri. Pikiran kita Sebenarnya sendiri. mereka pun kalau kita ngomong, bentar ya aku mau bantuin ibu, Nggak masalah. Ya, dia mereka nggak punya marah sih. Harusnya kalau mereka juga dewasa. Cuman kan kadang kita lebih mementingkan pacar kita gitu. Nah itu sih negatifnya, dan itu juga berdampak buat lingkungan sekitar. Itu negatifnya kalau menurutku. Kalau nggak punya pacar, positifnya adalah mau dekat sama siapapun nggak masalah. Ya. Kayak gini aku dekat sama Randy, paling yang marah pacarnya Randy gitu. Marahnya ke Randy nggak ke aku. Iya. Terus apa ya? Enaknya lagi tuh. Nggak ada lagi. Kita cuma itu. Cuma itu enaknya. Apa ya enaknya nggak punya pacar tuh? Kayak, Waktu. iya waktu. Lebih banyak. Aku ngerasain kalau Nganggurnya lebih banyak. Iya benar. Nganggurnya lebih banyak. Tapi aku balik mana? Nek misalnya punya pacar tuh kita jadi kreatif gak sih? Belum tentu. Tergantung. Soalnya tuh kayak aku Tergantung ya, orang. karena aku tuh orangnya kan suka ngasih Sesuatu. bikin sesuatu gitu. Jadi waktu aku punya pacar tuh kayak walaupun gak ada event apapun, Nggak ada event apapun. tapi kayak Pengen ngasih sesuatu. pengen bikin video apalah kayak tiba-tiba isoe ngedit video ngono. lebih kreatif. Iku sing lagi lagi. Walaupun video-video TikTok yang ya, tapi kan maksudnya bedanya kita tuh Ada effort. ada jadi ada keinginan kreativitas untuk melakukan itu loh. Soalnya kalau jomblo kan yo men gak ngono nggih sama untuk diri sendiri. Sedih men ngono.
tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang tua ya. Untuk orang Iya, tua, iya, loh, tidak ada salahnya. Untuk Iya sih. teman, kan kita punya teman juga. Oh iya sih, nggak kepikiran Iya, ya. iya. Ya bisa aku bikin buat teman-temanku. Itu sih. Aku tadi sampai mana ya? Enaknya. Enaknya nggak punya pacar. Itu. Kalau nggak enaknya? Kalau nggak enaknya nggak punya pacar, nggak enaknya nggak punya pacar. Sebenarnya kalau sendiri, misalkan nggak harus kontak dengan orang, nggak begitu berasa sih. Tapi kalau kita kontak dengan orang, maksudnya ketemu dengan teman-teman kita, apalagi yang juga punya pacar, jadi berasa, jadi mikir gitu loh, kayak kita tuh ada perasaan kapan ya aku Apalagi bisa kayak ngono. Umurnya kan udah bukan kayak bocah lagi, jadi lebih Seiring bertambahnya umur kan pasti kita semakin berpikir ke situ. Gak enaknya itu sih paling cuma pikiran aja sih gak enaknya kalau gak punya pacar. Tapi kalau hari-hari ya paling kalau gak ada yang perhatiin ya ada orang tua yang perhatiin. Kalau orang tua nggak perhatiin ya wis lah ya. Aku merhatiin, no. Masa tuh? Masuk gak eling ya? Wis lali sih. Bisa. Iya, gitu ya. Kok mau rangkum? Iya saya setuju dengan jadi gitu. Iya, iya. Aku ada beberapa hal yang agak beda sih sama kalian. Nah ini. Enggak. Pertama enaknya punya pacar dulu ya. Enaknya punya pacar itu, tapi saya lumayan setuju sama yang tambah kreatif itu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa juga enggak. Tergantung gimana apa namanya? Pacarannya tuh kayak gimana. Ini opini berdasarkan pengalaman saya. Iya. Semua berdasarkan pengalaman Iya. kita. Kalau enaknya punya pacar itu, kalau kan saya kan aku kan kuliahnya di luar kota ya kan, dan aku tuh bukan tipe orang yang mudah banget buat sosialisasi, buat berteman akrab Sama orang lain. Bahkan temanku di Solo tuh bisa dihitung pakai jari lah. Nah, enaknya punya pacar adalah kalau tiap mau keluar mau makan tuh selalu ada yang Ada nemenin. temennya. Iya. Boleh. Itu yang enak. Kalau aku ada yang bayarin sih. Nah, Parah sih beri. Gantian aku gak duit, kadang kan akeh pengeluaran bayar listrik, bayar astaga. gantian. Astaga. Untung Dewi gak sidor kan? Enaknya itu. Terus enaknya juga karena ini kalau kondisinya kalian pacarannya di lokasi yang sama dan punya interest yang sama mungkin. Interest atau kan aku kuliah kan aku pacaran sama teman sejurusanku. Jadi kalau ada tugas atau apa tuh bisa diskusi bareng gitu. Nah, enaknya di situ juga. Jadi secara akademik tuh bisa jadi kalian tuh bisa jadi lebih fokus juga. Tapi ada juga kan orang yang enggak. Cuma ini dari berdasarkan pengalaman gue aja. Dengan pengalaman. Terus apalagi ya enaknya? Enaknya tuh nambah kenalan juga sih. Misal nih karena dia punya teman juga, aku juga punya teman, jadi kayak saling dikenalin gitu. Jadi kayak ini pengalaman nih gue. Kayak jadi tahu misal kalau dia punya kenalan orang unik atau orang yang terkenal gitu kan kita bisa kayak jadi belajar banyak dari orang itu kayak gitu. Itu juga yang tak dapat ketika aku pacaran juga. Tapi sebenarnya itu bisa didapat kalau kalian temenan juga sebenarnya. Tapi ya harus pacaran. Ya nggak harus pacaran, tapi ya gitulah pokoknya. Terus apa lagi ya? Enaknya pacaran. Yang lainnya sih udah dirangkum sama Standar teman-teman. Berarti Iya. yang standar sama lah ya. Enggak sih, aku nggak pernah diingetin apa-apa. Oh iya. Jujur. Aku nggak pernah ngingetin dia makan juga. Udah gede soalnya. Iya. Awak itu sih nih. Emang dia jaga bocah. Iya. Ya. Kayak gitu. Kalau nggak enaknya tuh menurutku sih godaannya lebih banyak. Godaan dalam artian pasti nih kalau kita namanya juga cewek sama cowok ya, pasti adalah kepikiran gitu. Walaupun nggak dilakukan, pasti ada kayak kepikiran gitu. Kalau lagi berduaan atau gimana gitu kan tiba-tiba muncul setan-setan yang bisiki. Setan dalam hati. Nah, godaan makin banyak. Godaan makin banyak. Jadi
celah untuk kita buat berbuat dosa tuh makin banyak. Jadi mungkin itu yang nggak enaknya di situ. Terus kalau aku sih selama ini nggak pernah merasakan yang kayak keganggu gereja ya. Dikekang Nggak pernah, soalnya kenapa aku nggak pernah ngekang? Ini boleh dijawab ya? Nggak apa ya? Kenapa nggak pernah ngekang? Soalnya aku juga nggak ngekang dia. Aku sama sekali nggak ngasih dia batasan sama sekali. Soalnya aku ngerasa aku pacaran sama kamu, tapi aku nggak punya hak sepenuhnya atas kehidupanmu. Enak juga pacarmu ya. Loh, aku yang enak. Gak maksudnya pacare Brian itu enak lho. Enak dipacari. Enak dipacari. Anda mau? Enggak. Icul. Nah, Icul. jadi ya sebenarnya enak nggak enaknya tuh kalian bisa ngatur gitu. Diskusiin menurutku. sama pacar. Bukan diskusiin. Kalian bisa ngatur enak nggak enaknya tuh. Kalian bisa dapat pacaran yang enak ketika kalian tuh satu menemukan orang yang tepat. Terus kalian bisa ngatur gaya berpacaran kalian, tahu batasan-batasannya kayak gimana, dan itu bakal kalian malah lebih dapat banyak positifnya sih menurutku. Soalnya ada juga beberapa orang yang aku kenal tuh juga mereka ketika pacaran. Jadi gini, kalau konsep pacaran ini menurut yang aku tahu berdasarkan Alkitab ya. Aduh, aku sangat ya. Gitu ya. Enggak gini. Sharing dikit aja. Ketika kita pacaran tuh seharusnya kan dua-duanya itu saling mengisi. Jadi kita malah secara pertumbuhan iman itu kita sama-sama naik. Jadi nggak yang satu udah ini kasarnya kayak udah percaya banget sama Tuhan dan segala macamnya. Yang satu tuh jadi malah keganggu. Nah itu kan juga nggak enak kan. Nah, makanya yang pembahasan sebelumnya yang PDKT itu penting banget yang lintang ya ada yang dibahas. Nah itu PDKT itu penting banget karena kalau berdasarkan Alkitab juga kan kita harus cari pasangan yang seimbang kan bilangnya seimbang. Dan seimbang itu ya kita sama-sama udah penuh duluan, jadi nggak saling mengisi. Kalau jomplang yang satu udah ini, yang satu udah istilahnya secara iman itu lebih kuat bertumbuh, yang satunya enggak itu ya kalau kamu bisa membawa tapi kalau kamu yang tertarik itu sih itu yang susah. Berat. Iya, itu sih yang susah kalau jadi kalau menurutku plus minusnya itu kalian yang bisa atur sih ketika kalian berpacaran kayak gitu. Berarti kamu nggak pernah diskusi kayak awis awalnya nggak usah ngekang, nggak usah apa-apa. Apa terjadi dengan Itu terjadi dengan sendirinya sih. Oh berarti pengertian pisan gitu. Tapi kalau ketika dia misalnya ketika dia, aku nggak suka nih sama kelakuannya, aku nggak batasi dia, aku cuma bilang aku sebenarnya nggak suka kamu gitu. Tapi kalau kamu lakuin juga nggak apa-apa. Oh, I see. Aku cuma ingin ngomongin aja, soalnya kalau nggak tak omongin aku sendiri yang stres. Iya. Sama sih, aku juga ngono soalnya maksudnya kalau dia tanya sesuatu ke aku menghargai itu karena dia menghargai aku sebagai pacarnya dan dia butuh pendapatku ya. Tapi kalaupun aku nggak setuju, aku tetap balikin ke dia. Tapi kan yang menjalani kamu, terserah kamu. Kalau kamu memang nyamannya gitu, maksudnya mau seperti itu, ya wes silahkan lakukan. Cuman kalau aku sih pandanganku gini-gini. Ya, jadi gitu kalau plus minusnya pacaran ya. Kalau jomblo, kalau single nih, enaknya single tuh sebenarnya apa ya enaknya single? Ya. Bukan gak enak ya, single tuh enak. Kalau aku sih setuju yang secara waktu luang kita sebenarnya lebih banyak kan. Jadi fokus kita ke kuliah, fokus kita ke hobi itu bisa jadi lebih banyak gitu waktu luang untuk kita kerjakan gitu. Ya pintar-pintar kalian ngatur waktu juga sih. Kalau kalian single tapi kalian di rumah rebahan doang kan juga tidak produktif kan? Ngapain? Yang kayak gitu tuh yang salah. Nah terus apa lagi ya enaknya? Mungkin secara sosial juga kalian mungkin bisa punya lebih banyak teman menurutku. Bebas kayak nggak beban pikiran buat deket sama ini nanti deketin orang lain nggak. Itu secara harus menjaga perasaan orang. Iya, harus menjaga perasaan orang lain. Itu sih enaknya juga.
Dan juga apa ya? Lebih secara beban mental, iya sih beban mental lebih rendah sih, soalnya kan kita kalau single itu kan kita hanya memikirkan kehidupan kita sendiri kan. Iya, walaupun kesannya individualis tapi maksudnya kalau kita pacaran nih pasti ada apa namanya, pernah lah kita misal kayak kita lagi jauhan LDR ini kayak mikir aneh-aneh gak yo? Dia aneh-aneh gak ya? Tapi aku nggak pernah mikir gitu. Dia aneh-aneh ya terserah dia. Emang beda kalian berdua. Enak banget yo. Kayak insecure terus sih hidupmu. Iya, itu pede soalnya. itu yang Anda tidak pede. Kalau saya kan enggak sih. Iya. Kalau nggak enaknya, Kalau nggak enaknya single ya. Nggak enaknya single itu kalau kita nggak pintar atur waktu, kita bakal banyak buang waktu. Ya, gitu tadi. Terus apa namanya, mungkin kalau ini kalian tidak kuat mental, Anda akan jadi bahan ejekan yang tadi pertanyaan pertama atau kedua tadi. Jadi down ya. Iya, jadi down. Kalau orangnya gampang baperan. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Wes kayaknya. Gak tahu. Iya. Oke, sudah ya. Sudah lama di singlenya. Maksudnya udah lama gak single. Oke. Oke. Pengalaman yang sangat seru sekali yang kalian ceritakan. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya ini bukan pertanyaan terakhir ya, tapi saya minta pesan kalian untuk para muda-muda yang di sana dan juga khususnya untuk PKMB kita, PKRMB Rema. Bagaimana mereka kalau saat ini belum punya pacar? Bener kan? Ya, mungkin juga bakal disampaikan teman-teman yang lain. Yang pertama mungkin, mungkin isinya kurang lebih nggak jauh beda. Yang pertama mungkin kalian harus pandai-pandai memilih orang buat jadi pasangan. Yang pertama, kalau emang mau masuk ke jenjang pacaran, ya pinter-pinteran cari calon pasangan. Yang pertama, tahu dulu karakternya gimana. Sama yang dibilang Lintang kemarin, PDKT berapa? 1 tahun, PDKT 1 tahun sampai karatan kan. Nah itu Tahun tuh cepet. cepet, iya cepet tapi ya dilok-lokno ya itu kalian harus pinter-pinter cari kayak tahu karakternya, sifatnya, tahu latar belakang keluarganya, terus kebiasaan dia, keburukan atau kebaikannya gimana, terus mungkin untuk hal-hal lain kalau kalian udah masuk ke jenjang pacaran, pinter-pinter lagi buat ngatur pikiran, ngatur perasaan biar nggak nafsu, gitu-gitu doang sih. Kalau dari aku cuma gitu doang. Emang terberat sebenarnya kalau pacaran tuh kayak beban mental mikir sih enggak loh. Kadang sing kalian ngomong aku insecure ya, emang aku insecure sih. Iya, emang Anda mikir dek engko karo sopo, terus ngakuin apa. Kamu nggak pede dan sama ya emang aku nggak pede. Emang aku nggak pede, teman-teman. Itu teman-teman. Tapi kan itu maksudnya itu kan kalau berpacarannya, maksudnya kalau seandainya mereka sekarang itu belum berpacaran, belum ada ini loh, belum ada calon, belum ada, maksudnya dia benar-benar sendiri, nggak ada yang dekat, nggak ada yang nggak ada pandangan mau sama siapa gitu loh, jelas sama sekali. Nah, pesanmu tuh apa kalau buat teman-teman yang kayak dikatakan Lintang tadi, kalian nikmatin dulu waktunya, soalnya nanti kalau kalian punya pacar kayak sedikit banyak bakal berubah kebiasaan kalian, mulai dari waktu buat sendiri, buat main game yang teman-teman suka main game, buat yang suka streaming, nonton streaming juga nanti bakal kebagi waktu buat pacar, buat kalian pergi makan, pergi kemanapun, nikmatin dulu aja. Pengalaman dari kita tadi kayak dipertimbangkan gitu loh, kalau mau punya pacar tuh susahnya gimana, enaknya gimana, dipikirkan dulu. Dari aku gitu. Kalau aku tuh, karena kalau kita pacaran kita harus tahu ya tujuannya kita pacaran tuh buat apa. Kalau misalkan nggak tahu tujuannya ya cuman seneng-seneng doang, nggak ngerti kedepannya mau apa, juga sia-sia pacarannya. Jadi kalau sekarang lagi jomblo, ya bener tadi dinikmati aja. Karena akan ada saatnya semua tuh berubah ketika kita punya pacar. Kayak misalkan itu tadi menjaga perasaan mereka, terus pasti akan banyak waktu, uang, banyak banget sih. Apalagi kalau cowok ya, biasanya kan cowok tuh lebih akan keluar banyak materi daripada cewek. Tapi
biasanya kan aku Ya kan aku cuma buka sama kata. udah ngomong ada banyak arti. Biasanya ngono. Cuman kan ya memang harusnya seimbang sih cowok sama cewek. Tapi pasti akan banyak hal yang berubah. Jadi selama kalau kalian memang belum siap untuk itu, mending kalian nikmatin. Jangan. Iya, jangan. Kalau masih punya ego buat main game, ego buat jalan-jalan sama teman-teman nongkrong-nongkrong sampai malam sampai pagi, mending jangan cari pacar dulu. Kalau kalian belum siap untuk Terima konsekuensi. Kalau walaupun tadi ada beberapa pasangan yang mungkin kayak pasangan Brian nggak ngekang kok, terserah mau apa juga, ya sih urusanmu wes gede, ngerti tanggung jawabmu dewe. Cuman kan nggak semua kayak gitu. Bisa jadi teman-teman dapat pacarnya nanti yang sedikit ngekang atau bahkan sangat ngekang. Atau bisa jadi teman-teman ya, Mbak. Nah, bisa jadi kalian yang jadi orang-orang yang ngekang pasangan kalian. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum menjadi apa ya? Belum siap dengan itu ya mending Gak usah dulu. Nggak usah dulu sih. Pastikan kalian tuh benar-benar siap secara semuanya, mental, materi. Wah, itu Materi yang berat. Iya dong. Buat makan sendiri aja susah, terus mau ngajak pacar kalian makan mau dia terus yang bayarin. Ya aku sih sebagai cewek nggak mau ya. benar. Iya dong. Aku setuju sama pernyataan teman-teman tadi. Kalau aku mau nambahin tuh kayak kalau teman-teman yang saat ini tuh sedang resah, kayak aku pengen punya pacar nih, kalian pertimbangkan dulu. Apa namanya, kayak umur kalian pertama. Kenapa umur? Menurutku karena ini disclaimer dikit ya, disclaimer. Ya Allah. Ini akan sedikit munafik karena saya tidak menerapkan itu sekarang gitu. Ini teori ini Iya, kan kalau saran kan berarti kan artinya bagus-bagus kan. Jangan seperti saya jangan dicontoh. Disclaimer. Kalau pacaran kalian harus tahu ujungnya di mana. Kalau kalian ujungnya adalah saling menyakiti dalam artian putus, itu nggak akan baik untuk kedua belah pihak, baik kalian maupun pasangan kalian. Walaupun kalian di sisi yang mungkin menyakiti atau disakiti itu nanti kan beban mentalnya menurutku bakal sama sih beratnya. Jadi kayak itu harus kalian pertimbangkan. Kalau kalian pacaran tuh kalian harus tahu ke depannya gimana. Kalau yang saya pegang nanti ya saya pegang nanti. karena kalau sekarang sih nggak tahu sih ya, kalian tidak perlu tahu. Gak. Maksudnya kalau kalian pacaran tuh pasti ujung-ujungnya, kalau saya mikirnya ya kalian menikah. Kalau kalian ujung-ujungnya saling menyakiti ya lebih baik jangan. Itu yang perlu kalian pikirkan. Ya, makasih ya. Soalnya kata aku soalnya ya itu tadi, kalau kalian saling menyakiti itu bakal berujung kepahitan dan nggak baik. Terus yang kedua, doakan kalau saat ini kalian belum tahu siapa pasangan kalian, berdoa juga. Kalau kalian sudah punya target, kalian juga doakan. Maksudnya bagaimanapun kan kita punya Bapak di surga ya kan. Bapak di surga yang perlu kita tanyakan. Ini yang paling secara teori saja, secara teori. Disclaimer. Doakan. Ya doakan ya. Kayak gitu didoakan. Apakah kalau kalian belum punya pacar, ya kalian doakan supaya dipertemukan, dan kalian juga usaha juga, jangan kalian berdoa Tuhan mana pacarku kayak gitu, Tuhan mana pasanganku, tapi kalian diam aja di rumah cuma main HP segala macam, kalian nggak bergaul. Kalau usahanya main Tinder? Waduh, itu saya tidak tahu itu. Pernah ya? Tapi kayak aku tanya, tapi itu masuk usaha? Usaha itu masuk usaha sih. Tapi ya jangan yang aneh-aneh lah, jangan yang aneh-aneh lah. Kalau sekedar buat kenal aja nggak apa-apa. Perbanyak teman gitu kan juga usaha. Terus bahkan agak jadi. Ya bahkan pasangan pertama di bumi, Adam dan Hawa, itu Adam sebelum mendapat Hawa dia juga berusaha. Tidak tahu kan? Nggak tahu. Nah, usahanya Adam waktu itu kan Tuhan melihat kalau Adam tuh nggak baik kan sendirian. Makanya sebelumnya Adam disuruh buat namain hewan-hewannya. Itu Adam itu usaha dulu, dia mencari yang pasangan yang pas buat dia. Nah, ternyata dicari nggak ada. Terus Tuhan hewan-hewan itu nggak pas. Iya, nggak pas buat dia. Terus Tuhan melihat Adam tuh sendirian nggak baik. Loh, itu kan berarti kita usaha terus Tuhan melihat, wah ini nggak baik kalau dia sendirian. Dikasih sama Tuhan Hawa.
Loh, itu ada contoh dari manusia yang Tuhan, aku pertama. lagi roh. Aku yang lagi gila secetek itu iman kita. Loh, kayak saya juga nggak gitu tinggi kok. Saya nggak tinggi untuk manusia. Jangan gitu, saya malu. Oke ya. Itu. Terus kalau buat teman-teman yang udah punya target itu doakan juga apakah dia emang yang terbaik buat kalian dan apakah tujuan kalian tadi itu kalian benar-benar cinta atau hanya nafsu. Nah, Atau hanya memenuhi pandangan orang Iya, karena tuntutan kalian tuntutan orang ya. Karena kalian nggak punya pacar terus lingkungan kalian punya pacar ya wis Nah. lah iki gak apa-apa sebenarnya aku kata punya pacar ngono. Iya. Nah, itu Itu yang nggak baik sih, nggak sehat. Dan sebelum kalian punya pacar juga, kalian juga harus memperbaiki diri juga. Jadi jangan pengen punya pacar untuk memperbaiki diri. Kalian perbaiki diri dulu, lalu kalian punya pacar gitu. Dan jangan juga punya pikiran kalau kalian pengen punya pacar karena kalian pengen memperbaiki calon pacar kalian itu juga nggak baik. Balik ya, tadi kalian harus jadi pasangan yang seimbang. Mungkin itu sih tambahannya dari saya. ada lagi Den. Udah enough. Oke, sangat menarik sekali obrolan kita kali ini. Semoga kalian-kalian semuanya yang para jomblo yang nggak punya pacar jangan resah ya, santai aja. Silahkan ikutin video kita selanjutnya di channel kita. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terus apa lagi? Bye bye Sobat Dadah. Rema.